Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah agama Bapak Zainal Mutakin. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Nurkapiani dari kelas BK 1A dengan NIM C21862010015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kehidupan. Yang pembahasannya meliputi A. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. B. Ragam orientasi hidup manusia. C. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. D. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, A. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. 1. Asal-usul kejadian manusia. Ada 3 hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu unsur-unsur pada penciptaan manusia, penciptaan Adam alaihissalam, dan penciptaan anak cucu Adam alaihissalam. A. Unsur-unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda yang hidup, termasuk manusia, dijadikan dari air sebagai salah satu komponen yang terpenting. Kenyataan ini dapat dikaji secara ilmiah pada semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Mengingat semua makhluk hidup tersusun dari timbunan sel hidup, dan air merupakan satu komponen yang paling penting dari bangunan sel. Air meliputi susunan selaput plasma, sitoplasma, dan nukleus dari organ sel. Setelah air menyatu dengan sel, maka gerakan larutan dalam sel menunjukkan adanya kehidupan yang penuh misteri. Tanpa air, manusia atau termasuk makhluk lainnya tidak mungkin hidup. B. Penciptaan manusia pertama. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses penciptaan Adam yang mayoritas ulama menamai manusia pertama. Dan secara garis besarnya yang disampaikan adalah 1. Bahwa awal manusia adalah tanah. 2. Bahwa tersebut disempurnakan. 3. Setelah proses penyempurnaan selesai, maka ditiupkan kepada ruh ilahi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 dan Quran surat Shad ayat 71-72. Penjabaran dari surat kedua ini bila dikaitkan dengan ketiga poin tentang penciptaan Adam, maka saling memperkuat antara Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 dengan Quran surat Shad ayat 71-72. Untuk itu, maka surat yang digunakan untuk menguraikan pada Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Penjelasan ayat 28 lebih difokuskan pada kata basyaro
diambil dari kata basyaro yang artinya kulit. Kata ini biasanya diartikan dengan manusia, sehingga yang nampak dari manusia adalah kulitnya. Dengan demikian, penekanan pada kata ini bila dikaitkan dengan penciptaan Adam alaihissalam adalah satu, sosok anggota tubuh antara pencipta Adam alaihissalam, di mana masing-masing anggota tubuh memiliki kepala, dua mata, dua telinga, hidung, dan anggota lainnya. 2. Penciptaan Adam alaihissalam. Dengan manusia sesudahnya, masing-masing memiliki naluri yang sama seperti haus, lapar, dorongan seksual, cemas, gembira, berharap. Jika kehidupan diibaratkan halte atau tempat peristirahatan, maka sakaratul maut adalah gerbang menuju terminal pertama. Sebelum menuju terminal awal dari perjalanan ini, kedahsyatan di gerbang sakaratul maut, Allah berfirman, "Jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu, dari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan.'" Al-An'am ayat 93. Alam barzah, terminal awal menuju perjalanan panjang. Perjalanan ini dimulai dari sebuah lubang kecil di satu sudut bumi yang mendindingkan tanah dan batu. Itulah liang kubur rumah masa depan setiap manusia, tempat sempit gelap yang menakutkan, yang akan merumukkan setiap tulang dan memisahkan setiap persediaan, yang segera melumat daging dan menghancurkannya. Alam barzah adalah persinggahan pertama sebelum manusia menuju alam keabadian. Setiap manusia akan melewati jenjang ini, tak kala Mungkar dan Nakir akan bertanya tentang siapa Rob mereka, apa agama yang dipeluknya, kitab suci apa imannya, juga tentang manusia agung yang mulia, Muhammad SAW. 2. Hari berbangkitnya seluruh makhluk. A. Ditiupnya dapat dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia sial yang menyaksikan hancurnya alam semesta. Artinya, hai manusia, bertakwalah pada Rob kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kalian melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anak dari anak yang disusukannya, dan gugurlah seluruh kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah sangat keras. B. Hari kebangkitan semua yang mati. Mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing sebelum mereka meninggal dunia. Jika kehidupan di akhir dengan kesyahidan, dengan kondisi darah yang menetes, maka di hari kiamat nanti akan menghadap Allah dengan pakaian dan tubuh yang berlumur darah. Warnanya merah, namun harumnya semerbak misik. Begitu pula orang yang berihram dibangkitkan dengan bertalbiyah. 3. Berbagai peristiwa saat manusia dikumpulkannya. A. Matahari akan didekatkan. Pada hari itu, matahari didekatkan ke kepala makhluk atau manusia sampai jarak 1 mil. Keringat-keringat yang keluar sesuai kadar dosa mereka di dunia itu begitu menyiksa. Belum lagi lamanya menunggu keputusan Allah bagi masing-masing hamba. B. Padang mahsyar. Sebagaimana disebutkan oleh firman Allah. Artinya, yaitu pada hari ketika di bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. C. Yaumul Hisab.
Yaumul Hisab merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghadapkan hamba-hambanya dan mengungkapkan kepada mereka perbuatan yang telah mereka perbuat dan perkataan yang pernah mereka ucapkan. D. Pembagian catatan amal. Setelah seorang hamba selesai menjalani proses pemaparan dari pertanggungjawaban atas amal-amal perbuatannya, kepadanya akan diberikan buku catatan amal. E. Yaumul Mizan. Setelah manusia menerima catatan perbuatannya, maka bergeraklah mereka menuju mizan atau timbangan untuk ditimbang semua amal perbuatan mereka. F. Ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Jika seseorang telah melewati semua pos perjalanan di atas, maka fase berikutnya yang tak kalah menegangkan adalah pos ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Fase inilah yang akan membongkar kedok kemunafikan seseorang. G. Surga dan neraka. Selanjutnya, perjalanan manusia beriman selanjutnya adalah menuju surga. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan dimasukkan ke neraka. Selanjutnya, B. Ragam orientasi hidup manusia. Manusia sebagai khalifatullah menempati posisi ganda atau double position di ruang publik atau public sphere yang sangat luas, mengelokkan dan menggiurkan siapapun yang memandangnya secara makro. Di satu sisi merupakan agen pencerahan, namun pada saat bersamaan manusia justru menjadi agen kerusakan atau al-fasid. Gambaran ini menunjukkan konsekuensi manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang dikaruniai beberapa potensi. Secara tidak langsung menghantarkan kesadaran manusia akan keagungan Allah dan keterbatasan hambanya sebagai makhluknya. Untuk itu diperlukan menyikapnya yang tegas dalam menempuh perjalanan hidup ini, agar kehidupan dapat mendapat manfaat bagi dirinya dan orang lain. Demikian, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi hidup, yaitu 1. Orientasi yang salah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 200, menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang orientasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan duniawi, sehingga ia lupa bahkan tidak pernah memikirkan nasib hidupnya di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 sebagai berikut. Artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. 2. Orientasi hidup yang benar. Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia yang dilakukan oleh manusia sangat memberatkan, bahwa sebaliknya yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Untuk itu, Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang harus dilaluinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut atau syaiton dan apa saja yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia akan telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang selanjutnya, C. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 1. Tujuan penciptaan manusia. Segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Bahkan seekor lalat sekalipun, meskipun banyak mudaratnya menurut pandangan manusia. Pernyataan ini
akan berlanjut pada keberadaan manusia di muka bumi sebagai khalifah dengan misi memimpin, mengelola, memakmurkan, dan memelihara keselamatan alam semesta. Untuk itu, Allah menurunkan agama yang terakhir, yaitu Islam, untuk dijadikan pegangan hidupnya dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Secara normatif, tujuan penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Pengertian menyembah dalam ayat ini bukan terbatas pada ritual keagamaan atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi lebih luas lagi. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 191 sampai 192. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." 2. Fungsi penciptaan manusia. Merujuk pada penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka fungsi manusia diciptakan adalah sebagai khalifahnya. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Al-An'am ayat 165. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Kedua ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa fungsi manusia di muka bumi sebagai khalifatullah. Karena itu mereka bertugas menciptakan kemakmuran di dunia dan membangun berbagai segi kehidupan. Mengingat tugas ini sebagai amanah dari Allah, maka setiap menjalankan tugas sebagai khalifah merupakan pengabdian atau ibadah kepadanya. Yang terakhir, D. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam kehidupan di dunia, manusia harus memilih jalan hidup, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Kedua jalan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing bagi orang-orang yang mengandalkan perilaku hewani, sehingga potensi nafsu, lawamah, dan amarah lebih dikedepankan, maka termasuk orang-orang yang celaka. Untuk itu, Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan manusia yang harus dilewati di dunia, sehingga dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat sebagai berikut. 1. Menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia, maka potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai petunjuk Allah. Dalam arti ini, manusia dituntut untuk melakukan pengembangan diri secara seimbang antara aspek spiritual yang mengarah hubungan kepada Allah, juga mengembangkan fungsi ilmu dan akal dalam memenuhi perintah Allah di bumi secara praktis.
Dan ini nampak sempurna dengan diperkuat doa yang selalu dibaca, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Dua, memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan merupakan potensial yang telah diberikan Allah kepada manusia tanpa pengecualian sedikit pun. Oleh karena itu, setiap orang berhak menggapai ketiganya dengan cara menggabungkannya dengan akal pikiran dan panca indera. Maka, dialah termasuk orang-orang yang memiliki kesungguhan dan siap berkorban untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Artinya, dan dialah yang mengajarkan pada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Ayat ini menginformasikan bahwa manusia telah dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama, fungsi, dan karakteristik benda-benda juga berbahasa. Agar tujuan meningkatkan keimanan ini tercapai, maka potensi iman dan kepekaan emosional setiap insan harus dihidupkan dan memaksimalkan. Dengan demikian, tujuan mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu adalah untuk 1. Meningkatkan amal ibadah yang dijatuhkan dalam mencari ridho Allah. 2. Meningkatkan kualitas amal soleh bagi kepentingan hidup kemanusiaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.